kaum bapak ya dan lain sebagainya. Tetapi kita sadar sebagai kaum ibu wanita kita pasti diperhadapkan pada banyak pergumulan. Bahkan di antara kita, mungkin dikasih musik bagus mas ya. Mungkin di antara kita ada yang hadir dengan membawa pergumulan. Udah mas gojek kok mas ya. Untuk khotbah ini sambutan. Ya, panjenengan rawuh dengan membawa pergumulan masing-masing. Tapi hari ini kita diingatkan kita sebagai wanita yang dipanggil Tuhan untuk memperbarui, mengambil peran untuk memperbarui seluruh bagian di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa kita semua di sini yang hadir pada saat ini, kita akan menikmati sukacita Paskah melalui seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya. Sekali lagi selamat Paskah untuk ibu-ibu sekalian, Tuhan memberkati. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yosi. Iya, tadi kami itu krunya siap sedia semua Pak, dari sound, lampu, ini tadi langsung agak jondel sedikit ya. Tapi langsung moncetnya gitu ya Pak. Ya kembali lagi. Kini biarlah segala yang telah kita dengar berubah menjadi pujian yang mengalun, menggema dari hati yang bersyukur, menyatu bersama seluruh ciptaan. Mari kita bangkit mengangkat suara mengiringi semesta dalam satu nyanyian yang memuliakan Sang Pencipta. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita berdiri. Duduk kembali. Langit telah bersaksi, bumi telah bernyanyi bahwa kasih Tuhan tak pernah berhenti memulihkan ciptaannya. Dan kini pujian itu akan kita lihat menjelma, bukan lagi hanya dalam suara, melainkan dalam kisah, dalam gerak, dalam peran yang dihidupkan.
Sebuah kisah tentang perempuan yang dipanggil bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk merawat, menyembuhkan, dan memulihkan ciptaan yang terluka. Kisah ini akan dituangkan dalam mini operet Paskah PWJ dengan refleksi yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Insinyur Joseph Priyo Hadijanto SSI Theo. Mari kita sambut mini operet Paskah PWJ GKJ Salatiga dengan judul Perempuan dan Pemulihan Ciptaan. Kita beri tepuk tangan. Mungko patrap kang utama linandesan ing sabdanipun Gusti. Kang ngari jroning kubur minangka bukti sanyata Gusti unggul saking pati. Nanto akan seh katresnan mring sapodo lan saisining bumi. Wujuding pangucap wit kongse katresnanyo swawi samyo kumolong kilik anggayo tata tentreming negara sarta lestarining bumi. Bumi isinya cinaka timen tansah lestari inguti remen nandur tuwa subur kalih saparang omong
sandang pangan murah kapi rarese uga prayoga dilakoni dumemen saben hari gawe kancar ilining banyu buang sampah pinilan tandang gawe rame-rame sayo rukun kalis bebaya memolong kang pinangya tentrem ati
Wah, indah sekali tempat ini. Tanah di sini memang subur dan gembur. Apapun yang ditanam asal dirawat dengan baik, pasti tumbuh. Tempat seperti ini rasanya cocok untuk menenangkan hati. Tanah ini tempat kami hidup, bekerja, dan bersyukur. Tapi sayang, tangan-tangan manusia menodainya. Aku tanah yang dulu subur, tempat benih tumbuh dan hidup bersemi. Kini aku terbelah, retak dan kering. Aku diperas tanpa belas kasihan. Mengapa engkau melupakanku? Bukankah aku rumahmu? Aku tanah yang dulu subur, tempat benih tumbuh dan hidup bersemi. Kini aku terbelah, retak dan kering. Aku diperas tanpa belas kasihan. Mengapa engkau melupakanku? Bukankah aku rumahmu?
Kita harus membersihkan sungai ini bersama. Ini rumah kita, ini tanggung jawab kita. Mari kita tanam pohon supaya sungai ini tidak erosi. Kita harus mengolah limbah agar tidak mencemari sumber air.
Tubuhku retak oleh keserakahan. Aku diinjak, dikeruk, diperas, hingga aku tidak lagi kuat menopang kehidupan. Aku air yang dulu jernih, mengalirkan kehidupan bagi semua. Kini aku menghitam oleh limbah. Aku tak lagi layak disentuh anak-anakmu. Aku tempat burung bernyanyi, tempat manusia berlindung. Namun aku ditebang tanpa belas kasihan. Batangku tumbang, suaraku menghilang. Dan aku seharusnya memberi nafas. Tetapi kini aku membawa racun. Manusia menghirupku. Dan aku pun menangis di paru-paru mereka. Mengapa engkau memakan kami? Bukankah kami rumahmu? Bukankah tanpa kami engkau tak dapat hidup? Aku ingin hidup nyaman. Aku ingin maju dan berhasil. Tapi aku lupa batas. Aku lupa. Aku lupa bahwa kemajuan tanpa kasih adalah kehancuran. Hanya berujung kehancuran. Kami merintih, kami menjerit dalam diam. Sampai kapan engkau berpaling, manusia? Sampai kapan kau berdoa tanpa bertindak? Saat manusia sibuk membangun dan berlari, alam berdiri diam. Namun luka-lukanya mulai bersuara. Bukan
Adakah harapan bagi kami? Adakah kebangkitan bagi ciptaan yang terluka? Dalam dunia yang terluka, Tuhan tidak berpaling. Ia turun, mengasihi, bahkan menyerahkan dirinya di kayu salib. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wealth and treasures of the earth. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me Mengasihi dunia ini bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan Bapa. Aku mengasihi dunia ini, dan aku memanggilmu
untuk mengasihinya bersamaku. Pagi masih sangat gelap. Kabut tipis menyelimuti taman. 3 perempuan berjalan perlahan menuju makam Yesus sambil membawa rempah-rempah. Langkah mereka pelan. Wajah mereka penuh kesedihan. Kami datang membawa kasih. Namun, hati kami penuh duka. Semalam, aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan salib itu terus ada di mataku. Aku juga. Setiap langkah menuju tempat ini terasa berat. Dia yang memberi harapan, kini terbaring di balik batu itu. Aku masih ingat ketika dia memandang kita dengan penuh belas kasih. Seolah dia mengenal setiap luka di hati kita. Bagaimana mungkin dunia malah menyalibkan dia? Ia menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, bahkan memberi makan yang lapar. Namun kenapa manusia malah membalasnya dengan salib? Tunggu, batu itu besar. Siapa yang akan menggulingkannya untuk kita? Aku tidak tahu. Para penjaga pasti masih ada di sana. Mungkin mereka tidak akan membiarkan kita mendekat. Namun kita tetap datang. Kasih tidak takut pada batu besar. Kasih hanya ingin berada dekat dengan Dia. Lihat, lihat. Batu itu sudah terguling? Bagaimana mungkin? Siapa yang melakukannya? Tidak ada. Tubuhnya tidak ada di sini. Tuhan, kemana Engkau? Apakah seseorang mengambilnya? Ataukah sesuatu telah terjadi? Kami datang untuk merawat tubuhmu. Tetapi bahkan Engkau pun tidak kami temukan. Hati kami datang dengan duka, namun kubur ini kosong. Apa arti semua ini? Apakah kisahnya benar-benar berakhir di sini? Atau justru baru dimulai? Mereka berdiri di sana, terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Hingga tiba-tiba, Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. fajar belum sepenuhnya menyingsing. Langit masih berwarna kelabu kebiruan. Seakan dunia menahan nafas
di antara gelap dan terang. Angin berhembus pelan, membawa sisa-sisa duka dari hari-hari yang telah berlalu. Tanah masih dingin, dan keheningan terasa lebih berat dari biasanya. Di kejauhan, bayang-bayang salib seolah masih membekas dalam ingatan bumi. Kesedihan belum benar-benar pergi. Ia menggantung di udara, menyelimuti hati setiap makhluk yang pernah berharap. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Cahaya mulai merayap perlahan, bukan hanya dari ufuk timur, tetapi dari dalam, dari kedalaman yang tak terlihat oleh mata manusia. Bumi yang semula diam mulai bergetar halus, seakan menyadari bahwa sebuah janji sedang digenapi. Burung-burung yang sempat terdiam kini mulai bersuara lirih, seperti ragu, namun penuh harap. Angin berubah hangat. Harapan yang lama terkubur perlahan bangkit kembali, menembus lapisan ketakutan dan keputusasaan. Ulangi lagi. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Sama seperti Lara dan Pilu Ibu Pertiwi. Para ibu di sore itu melangkahkan kaki-kakinya dengan berani di bawah salib Tuhan Yesus. Padahal kaki-kaki itu tidak pernah dibasuh oleh tangan Tuhan Yesus. Justru para pria yang kakinya dibasuh malam itu oleh tangan Tuhan Yesus, kaki-kaki itu lari bersembunyi dengan rapi entah di mana. Sama seperti Ibu Pertiwi yang tengah lara dan pilu, kaki-kaki para perempuan itu, fajar itu menuju kubur Yesus.
Namun kubur itu kosong. Jasad Yesus tidak ada. Apa artinya semua ini? Paskah adalah tentang keberanian untuk mengubah ketakutan, mendekat, lebih dekat kepada Tuhan. Paskah adalah tentang berita kemenangan karena kubur itu kosong. Paskah juga ajakan untuk pemulihan. Lalu apa hubungan Paskah dengan pemulihan ciptaan? Duduk perkaranya seperti ini, para ibu yang saya cintai. Alam raya diciptakan dalam 6 tahapan. Kitab Kejadian menuliskan demikian. Dan diciptakan dengan sungguh amat baik. Dan manusia, sosok manusia itu diciptakan di tahapan terakhir. Setelah alam raya ini terwujud nyata. Itu berarti alam raya diciptakan untuk manusia. Dan Kejadian 2 ayat 15 ada tertulis di sana. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Alam untuk manusia. Namun ceritanya, para ibu, perempuan pertama yang bernama Hawa atau Eva itu, dialah yang mula-mula tergoda oleh bujuk rayu si ular. Dan perempuan pertama itu yang mengakibatkan manusia diselipi oleh dosa. Kemudian keduanya diusir dari Taman Indah Firdaus atau Eden itu. Kemudian perempuan itu dan suaminya intim, akrab dengan yang namanya lelah, sakit, keringat, air mata. Itulah yang dialami oleh manusia. Namun bukannya bertobat dan mendekat kepada Tuhan, justru manusia-manusia itu semakin serakah. Justru di tengah penderitaannya, mereka tidak lagi merawat Ibu Pertiwi yang menampung mereka. Anak-anak manusia mulai merusak, menodai ibu kandungnya, Ibu Pertiwi, yang sangat menyayanginya. Tanah, air, udara, hutan diciptakan oleh Allah dengan sungguh amat baik untuk ciptaan terindah yang bernama manusia. Namun alam raya itu dirusak oleh sang ciptaan terbaik Allah. Tentunya para ibu dan bapak-bapak yang saya kasihi, ini menyakitkan sang pencipta. Bayangkan,
ibu-ibu punya halaman, setiap hari disapu bersih, tidak ada sampah. Tiba-tiba datang segerombolan orang. Oh, halamannya sudah bersih. Mari kita kotori halaman ibu itu. Atau ketika ibu-ibu membereskan tempat tidur dengan rapi, semua ditata rapi. Kemudian datang orang-orang. Mari kita acak-acak tempat tidur yang sudah rapi itu, yang sungguh amat baik itu. Atau ketika bapak-bapak mengecat pagar dengan cat yang putih bersih, tiba-tiba sekelompok anak-anak datang melempari dinding yang sudah putih itu dengan lumpur-lumpur yang kotor. Itulah perbuatan kita, mengotori dan merusak bumi. Lalu orang bertanya, memangnya kami PWC Salatiga, PWC GKJ Salatiga sudah melakukan apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Di mana salah kami? Para ibu, pernahkah minum air minum dalam kemasan atau aqua? 1 gelas air minum dalam kemasan hanya untuk mengusir mungkin 15 menit rasa haus. Namun jika kemasan itu dibuang di tempat yang tidak tepat, sampai kelak cucu dari ibu-ibu mempunyai cucu lagi, bungkus itu masih utuh. Apalagi jika tentang kebersihan rambut, para ibu berkeramas dengan rambut dengan sampo sasetan. Mungkin itu akan membuat rambut kita segar dan bersih 1-2 hari. Tetapi bungkusnya sampai cicit ibu-ibu ini akan melihat bungkus itu masih ada. 100 tahun air minum dalam kemasannya tidak akan pernah busuk. Atau mungkin ketika ada orang meninggal, kemudian para ibu dan bapak ini makan permen kecil, mungkin kerongkongan kita akan tertolong 15 menit. Celakanya bungkus itu kelak 100 tahun ke depan masih ada. Oh, kami sudah membayar petugas kebersihan, Bapak. Kami sudah membayar petugas sampah. Betul. Lihatlah. Di tempat pembuangan akhir, plastik dan sampah itu hanya ditimbun, tidak pernah diolah. Beberapa waktu saya ke tempat pembuangan akhir di Kabupaten Semarang, di Blondo. Dulu tempat itu seperti jurang yang sangat dalam. Dan hari ini seperti bukit. Dan di situ sampah-sampah tidak terolah. Para ibu yang saya kasihi, lalu apa hubungannya pemulihan ciptaan dengan PWJ GKJ Salatiga? Beberapa hari yang lalu, panitia Paskah dari PWJ GKJ Salatiga menemui saya. Kemudian memesan, Bapak,
tolong kami disediakan bibit-bibit alpukat yang baik. Baik, nanti saya sediakan bibit-bibit alpukat itu. Ini jenis apa Bapak? Ini jenis yang terbaik. Hanya saja, ketika nanti alpukat ini ditanam, jangan pernah berpikir tentang alpukat itu nanti menghasilkan buah yang mahal harganya, buah yang enak harganya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Pikirkan yang lebih agung, pikirkan yang lebih penting. Tuhan, hari ini saya tanam bibit alpukat ini. Lihatlah, tangan-tangan kami yang lemah, tangan-tangan kami yang rapuh. Kami ingin mempersembahkan oksigen bagi dunia. Para ibu yang terkasih, hanya tanamanlah, sekali lagi, hanya tanamanlah yang memproduksi oksigen dengan begitu banyak di bumi ini. Hanya tanamanlah yang mampu merombak udara kotor dan beracun menjadi segar kembali. Itu jauh lebih agung daripada sekedar mengharapkan buahnya. Saya mempunyai 3 pohon alpukat. 1 pohon mesti setiap berbuah ditawar sekitar 3-5 juta buahnya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya belum pernah menjual sebutir pun. Semua saya bagikan ke tetangga, ke teman-teman, ke saudara-saudara. Karena kami hanya untuk memberi contoh ini. Ayolah kita mempersembahkan oksigen segar bagi dunia ini. Kemudian kami harus menjadi contoh. Keluarga kami tidak pernah membuang sampah ke petugas penarik sampah. Kami memilah sampah organik pasti ditemukan di bawah pohon alpukat. Atau di belakang sekolah minggu, karena di sana ada cacing-cacing yang saya pelihara dan butuh makanan. Maka saya undang para tukang mancing, ayo carilah cacing di tempat saya. Nanti kalau habis pasti telur-telurnya akan menetas dan cacing-cacing itu menolong kami untuk menguraikan sampah-sampah rumah tangga. Lalu bagaimana dengan sampah plastik? Dari bahan-bahan plastik kami membuat insenerator, Bapak Ibu. Insenerator adalah pembakar plastik yang miskin asap dan itu sangat murah sekali. Saya percaya GKJ Salatiga setiap tahun mampu membuat 10 insenerator untuk disebarkan ke blok-blok, ke pepantan-pepantan, sehingga sampah plastik itu diuraikan menjadi karbon dan kembali ke alam dan tanpa menghasilkan asap yang pekat. Saya rindu GKJ Salatiga ketika mendapatkan suatu berkat nanti akan menjadi contoh bagi masyarakat di sekitar, di mana setiap warga jemaat ditempatkan Tuhan dengan sangat presisi oleh tangannya untuk kemudian berbuat sesuatu untuk pemulihan ciptaan. Bapak Ibu yang saya kasihi, juga tentang menanam sayuran. Sayuran itu tidak kita jual. Kami ada kangkung,
kami ada cabai, kami ada banyak sayuran, tapi itu kita berikan ke orang-orang. Menanam sayuran bukan untuk mencari rupiah. Kami menanam sayuran untuk berbagi. Itu yang kami kerjakan. Limbah-limbah itu, limbah-limbah organik menjadi pupuk, limbah-limbah plastik kembali menjadi karbon dengan insenerator. Inilah hikmat pewartaan sukacita Paskah. Sudah menerima sukacita, sudah menerima pemulihan dari Tuhan Yesus yang bangkit, maka beritakanlah pemulihan ciptaan ini. Wartakanlah perawatan alam raya ini. Tidak justru menodai, tidak malah mencemari ibu kandung kita sendiri yang bernama Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi kini mulai berseri, nampak sebuah senyuman dalam wajah cantiknya. Putra putrinya tercinta kini telah berjanji, tanah air dan udara akan dirawat lagi. Mungkin perempuan-perempuan yang pertama kali jatuh dalam godaan si ular. Namun perempuan-perempuan menjadi yang pertama kali mewartakan Paskah. Ketika menemui kubur yang kosong, kemudian mewartakan semua itu kepada semua orang hingga sampai GKJ Salatiga ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Dari keheningan yang paling dalam, muncul terang yang tak dapat ditahan oleh maut. Terang itu semakin kuat, memancar, mengusir gelap sepenuhnya. Saat itulah Ia hadir. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Bangkitlah bersamaku, pulihkanlah dunia ini. Luka kami masih ada, namun kini ada harapan. Kami mau bertobat.
Kami mau menjaga, kami mau terlibat dalam karya kebangkitan-Mu. Gumpak gemblang 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 gumpak
Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah-tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur karya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah-tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur karya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah-tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur karya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Klung 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 kling, klung kling klung kling, klung klung klung. Bangkit sorak
Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, demikian tadi persembahan operet Paskah Perempuan dan Pemulihan Ciptaannya. Kiranya melalui kisah ini kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari panggilan untuk turut menjaga, mengasihi, dan memulihkan dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kini kita pun diajak untuk ambil bagian dalam pujian itu. Bukan hanya dengan suara, tetapi dengan tindakan dan hati yang penuh syukur. Mari bersama bersahutan dengan semesta, mengagungkan Dia yang memberi hidup melalui litani kebesaran dan keagungan Tuhan dalam segala ciptaannya. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya, diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Kini, dalam kesadaran akan kasih yang melimpah itu, marilah kita datang dengan hati yang penuh syukur, sebab seperti bumi yang memberi hasilnya, demikian pula kita dipanggil untuk memberi kembali bukan karena kewajiban, melainkan sebagai ungkapan kasih dan penyembahan. Biarlah persembahan yang kita bawa hari ini menjadi gema dari keagungannya, menjadi tanda bahwa kita pun ambil bagian dalam merawat dan memelihara ciptaannya. Dari segala yang telah Tuhan beri, kita mengembalikan dengan sukacita sebagai pujian yang hidup, sebagai persembahan yang harum di hadapannya. Mari kita akan menyanyikan betapa kita tidak bersyukur untuk mengiringi persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk mempersembahkan, bisa di meja penerima tamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut
persembahan dan penutup dilanjutkan dengan berkat oleh Bapak Pendeta Yosef. Mari Bapak Ibu kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari saya hantarkan. Tuhan sang sumber kehidupan dan sumber anugerah. Terima kasih ya Tuhan. Kami masih bisa merasakan berkat-Mu setiap hari. Bahkan kami yakin di setiap tarikan nafas kami ada karya agung Allah yang bekerja. Terima kasih atas tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami masih bisa menghirup udara segar. Kami masih bisa minum air yang segar. Kami masih bisa menikmati cahaya matahari yang hangat, hujan yang sejuk, dan inilah ungkapan syukur kami. Tangan-tangan kami yang kecil dan rapuh terulur membawa persembahan. Kiranya persembahan yang terkumpul ini Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan tangan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawa Salatiga di tempat ini. Namun Tuhan, di dalam hati kecil kami ingin mempersembahkan tangan kami, kaki kami, karya kami, karsa kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu, terlebih untuk pemulihan ciptaan-Mu. Pakailah hidup kami untuk ikut bekerja dan berkarya dalam karya pemulihan alam raya ini. Tuhan, jika sebentar lagi acara ini hendak berakhir dan kami mungkin akan undur dari tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing, biarlah rema Paskah, hikmat Paskah tidak berlalu begitu saja, namun menancap di dalam hati dan pikiran kami dan mengubah kami, sehingga kami menjadi agen-agen perubahan untuk membawa pemulihan Ibu Pertiwi yang kami tempati ini. Mampukan kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami hanya untuk puji dan hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kini kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta alam semesta, Sang Sumber berkat. Terimalah berkat-Nya. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan dan memperbarui iman serta kehidupan para ibu, bapak, serta saudara semuanya. Kasih setia Allah Sang Pencipta yang membangkitkan, memberikan keberanian kepada para ibu, bapak, dan saudara semua untuk terus bersaksi tentang Dia yang bangkit dari antara orang mati. Teladan kasih yang dinyatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat hidup para ibu, bapak, dan saudara semua dipenuhi dengan cinta terhadap kehidupan dan semesta. Kiranya Roh Kudus memberikan semangat di dalam hidup dan hati para ibu dan bapak serta saudara untuk menjalani kehidupan sesuai dengan semangat kebangkitan Kristus. Dalam nama Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kini, saat kita melangkah keluar dari persekutuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Berkat Tuhan menyertai, menguatkan dalam setiap karya dan pelayanan, menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Mari dengan hati yang penuh syukur dan iman, kita nyatakan pengharapan itu dalam pujian meninggikan karya kasih Kristus yang menjulang nyata dalam hidup kita. Kita sambut bersama nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Kita diajak melangkah kembali ke dunia, membawa terang kebangkitan itu ke tanah yang kita pijak, ke udara yang kita hirup, ke kehidupan yang kita jalani bersama. Akhirnya, dengan penuh syukur dan sukacita, kami mengucapkan, Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Dan kebangkitannya menghidupkan kita semua, serta membarui seluruh ciptaan. Perayaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari panggilan. Bapak Ibu, dengan demikian telah berakhir Paskah kita, tetapi Bapak Ibu kami mohon tidak beranjak dulu. Karena dalam sukacita kebersamaan ini, biarlah keceriaan sederhana juga menyertai kita. Melalui pengumuman door prize sebagai tanda kasih bahwa dalam kebersamaan Tuhan pun menghadirkan kejutan-kejutan kecil yang menghangatkan hati. Baiklah, sebelum pengumuman door prize, saya akan mengumumkan persembahan yang hari ini telah kita kumpulkan sejumlah Rp2.419.000. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dapat memperluas pelayanan kita dan memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, sekarang door prize sebelum pulang, sebelum kondur, coba tangan kirinya mana? Nah tangan kirinya mana? Oke baik.
taruh di kaki ya, baik di kaki kiri ya. Nah sekarang dilihat di kaki kursi depan kiri, adakah pitanya? Nah, adakah pitanya? Yang ada silakan berdiri yang ada pitanya. Iya, adakah? Berdiri? Nah, berdiri dulu, berdiri. Iya, tolong ikut. Nah, Mbak Revita akan melihat. Nah, Ibu Bumarno, ya yang sebelah sini ada ya. Oh, Mbak Christine nggak boleh ngapusi ya. Oh, ya silakan berdiri. Iya, ada berapa ya Bu Lady? Bu Lady bisa menemani saya di sini? Ada berapa Bu Lady? Saya lupa. 20 tuh. Ada 20. Sudah ada? Ya silakan maju. Langsung menemui Bu Uki. Ya silakan menemui. Dan yang berhak mendapatkan anggrek, ya boleh diambil, boleh. Yang mendapatkan anggrek siapa Bu Lady? Ibu-ibu yang memberi tanggapan cakep yang paling heboh itu setelah saya lihat dari video multimedia itu Ibu terkasih Ibu Meno. Ya, tadi sambil berdiri langsung karena mungkin yang saya tahu Bu Meno itu suka anggrek. Langsung berdiri, lainnya tidak berdiri, Bu Meno berdiri. Betul nggak ibu-ibu tadi yang melihat? Iya, betul ya. Cakepnya sambil berdiri. Iya. Mari ibu-ibu, nah door prize-nya apa? Door prize-nya adalah bibit pohon alpukat. Yeay. Mari silakan Ibu, Bu Uki dan Bu Lady akan memberikan. Silakan. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih ibu-ibu atas kebersamaan di hari ini. Selamat Paskah sekali lagi. Ya, ini anggreknya Bu, Bu Meno. Wow, anggrek biru sudah punya Bu? Belum. Bagaimana perasaannya Bu Meno? Iya di sana Bu, bisa diambil di sini. Bu Eni bisa ambil di sini Bu. Yang alpukat. Selamat kepada Bu Meno dan ibu-ibu yang mendapatkan pita. Bibit alpukat ini Pak Yosep sudah menginfokan bahwa ini tanpa ulat. Tanpa ulat dan kecil sudah berbuah. Ya. Ya pitanya seperti itu Ibu F. Iya seperti ini, memang kecil. Supaya nggak kelihatan seperti Bu F, mungil ya. Ya Bu silakan ambil. Silakan Ibu ambil, memang seperti ini kecil. Ini bibit alpukat. Nah, untuk Bu Meno dapat 2, keren. Wah, gimana perasaannya Bu? Shalom, Semak 7. Tuhan, terima kasih, saya senang berkebun. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu saya suka berkebun, makanya dikasih hadiah. Terima kasih. Timur. Mari. Anu ya Bu, sukacita sekali ya. Iya. Iya. Gimana Bu tanggapannya Paskahnya tadi? Saya sangat bersyukur dan luar biasa, belum pernah ini Paskah di seperti sekarang ini. Dan saya yang punya hobi menanam semakin semangat. Semoga tambah semangat ya Bu. Sehat selalu Bu Meno dan ibu-ibu semuanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Kuasaku bermenyerah. Haleluya.
jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Karena Allah berkuasa atas kubur, maut telah dikalahkannya. Mari anak Bapak muda, Ibu panitia, bersorak. Bapak Ibu panitia dan pengisi acara, mohon kita maju di depan panggung. Kita akan foto bersama. Haleluya. Kita selamat olehnya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu panitia dan pengisi acara, kami mohon jangan pulang dulu. Haleluya. Kubur mana kuasamu. Haleluya. Masih ada yang belum mengambil bibit alpukatnya sepertinya. Mari ibu-ibu. Masih ada, saya masih melihat di kursi ada pita hitam. Belum ini. Nyanggalkan maut kelam. Haleluya. Umarno, ikuti monggo. dia yang menang. Haleluya. Bangkitlah manusia. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Mbak Nani, foto kita foto bersama. Semua pengisi. Monggo, ibu panitia boten. Monggo Bu Uki, Bu Limbo, Bu Limbo, Bu Limbo, Bu Amin. Oh, mereka yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya